Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Harga beras di tingkat pengecer di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Badung masih tinggi. Daya beli pun menurun. BPBD Provinsi Bali memperkirakan kerugian akibat bencana mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Berwisata petik anggur di lahan gersang di Kabupaten Karangasem. Cuaca buruk yang melanda wilayah Bali beberapa hari terakhir menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Polda Bali menerjunkan sejumlah personel Brimob dan Sabara untuk membantu tim SAR dan instansi lain dalam mencari korban dan memberikan pertolongan di sejumlah lokasi. Jadi kemarin mungkin cuaca cukup ekstrim, kita sama-sama mengetahui bahwa Bali adalah rawan untuk khususnya tanah longsor ya. Ada beberapa titik di wilayah Karangasem, hampir di seluruh kabupaten ada seperti itu. Tapi dengan kesigapan kita antara Polri, kemudian BPBD, Basarnas, kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan penanggulangan, khususnya penyelamatan korban. Memang kemarin ada yang korban yang sampai tertimbun karena longsor, tapi dengan kesigapan seluruh personil kita dari Brimob, dari Sabara, kemudian juga dari SAR, Basarnas, dari BPBD, dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa evakuasi. Dan juga kita juga bersama juga menanggulangi juga tanah-tanah longsor yang menutupi jalan sehingga tidak menghambat lalu lintas jalan yang mempergunakan prasarana tersebut. Diberitakan sebelumnya 5 korban tewas akibat bencana tanah longsor di Kabupaten Bangli dan Karangasem. Tim SAR dan aparat keamanan mengevakuasi korban dari rumah yang tertimbun material longsor. Selain itu, bencana banjir dan tanah longsor juga menyebabkan sejumlah jembatan dan jalan rusak sehingga aktivitas warga terganggu. Menurut laporan BPBD Provinsi Bali, sejumlah warga saat ini mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Bali menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan tempat ibadah. BPBD Provinsi Bali memperkirakan kerugian akibat bencana mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Made Rentin, mengatakan jumlah tersebut bisa lebih karena pihaknya saat ini masih terus mendata kerusakan seperti pura dan tempat ibadah. 2 miliar kebanyakan kerusakan infrastruktur. Ketika kita lihat contoh pohon besar tumbang menimpa pura, di dalam pura itu terdapat 6-7 pelingi yang tertimpa. Estimasi kita nilai dan nilai kerugian, estimasi dari nilai satu pelingi itu seperti apa. Kita punya tim kaji cepat yang merupakan tim gabungan dari BPBD ada, dari Dinas PUPR ada, sehingga akumulasi dari taksiran nilai kerugian itulah yang kita sebut total sementara 2,1 miliar lebih, dan itu pun masih dinamis dan bisa bergerak, bisa bertambah. Kalau untuk PASUM, Pak, apa saja yang terdata? Ketika berbicara PASUM, PASOS, fasilitas umum, fasilitas sosial, kami memonitor tempat ibadah pura. Salah satunya yang masif, yang besar adalah di Kabupaten Bangli, ada namanya Pura Indra Kila di Kecamatan Kitamani, dan kebetulan saya sendiri langsung turun tangan dan penanganan sampai dengan kemarin tuntas. Tinggal sekarang persiapan untuk pemulihan, pembangunan kembali beberapa pelingi yang rusak. Kedua, ada jalan yang sempat jebol. Yang ketiga, jembatan yang menghubungkan beberapa kabupaten. Katakanlah
putusnya ujung jembatan Telaga Wajo yang saat ini sedang proses penanganan oleh teman-teman di Dinas PU, berbagai plan alternatif yang kita siapkan. Ketika kita melihat panjang dari ujung jembatan yang putus, yang jebol, ini secara konteks kacamata kebencanaan relatif berisiko ketika kita buatkan jembatan darurat. Tentu teman-teman kami di Dinas PUPR akan mengkaji lebih mendalam apakah bisa dalam waktu tidak terlalu lama akan dibangun kembali minimal jembatan yang setara sebagai penghubung antara dua kabupaten yang saat ini kami mendapat laporan aktivitas masyarakat lalu lintas terutama sangat terganggu karena tertutup. Cuaca buruk yang terjadi dalam sepekan terakhir menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Bali. Tercatat 5 korban meninggal dunia akibat tanah longsor, 2 korban di Kabupaten Bangli, dan 3 korban di Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari kota Denpasar. Teman-teman, tolong merapat, teman-teman. Ada cicokan lalu. Perahu pengangkut logistik yang berangkat dari Pelabuhan Sanur menuju Nusa Lembongan pada Minggu sore terbalik dihantam ombak. Kejadian tersebut sempat rekam warga di kawasan Keramas, Gianyar. Petugas Balawista segera diterjunkan untuk menyelamatkan kedua ABK dan langsung mengevakuasi korban. Kami menerima informasi dari Villa Swan yang ada di Keramas itu pukul 16.30 dan kebetulan memang untuk Balawista bersama Polairut memang bertugas di sepanjang pantai Keramas karena melihat langsung jadi mengerahkan semua sarpras untuk melakukan proses evakuasi. Jadi untuk 2 korban berhasil diselamatkan dan sudah dievakuasi untuk penanganan medis ke Rumah Sakit Kasih Ibu. Sementara saat ini sedang berlangsung evakuasi perahunya dari pihak perusahaan yang memiliki perahu tersebut dari Sanur. Korban selamat sudah dievakuasi ke Kasih Ibu. Masih adalah pengiriman barang logistik dari Sanur menuju Nusa Lembongan. Jadi terhantam gelombang besar di pertengahan laut dan perahunya terbalik. Saat ini korban dirawat di Rumah Sakit Kasih Ibu Sabe. Selanjutnya, petugas akan mengevakuasi barang logistik di perahu yang terbalik di perairan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.